Selamat pagi Bu Ulsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai contoh kasus Control for Information Security. Kelompok 4 terdiri atas Devina Dwi Natalia sebagai anggota dengan NIM 1821-14050. Yang kedua ada Margarita Galis sebagai penyusun dengan NIM 2021-14017. Yang ketiga ada Katarina Yeri dengan NIM 2021144034 sebagai pengumpul, dan saya sendiri Antonio Carlos sebagai presenter dengan NIM 2021144035. Perkenalan informasi security. Apa itu informasi security atau information security? Yaitu adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang untuk mengelolanya. Yang selanjutnya ada 5 prinsip pada sistem reliability. Yang pertama itu ada keamanan, yang kedua itu ada kerahasiaan, yang ketiga ada privasi, yang keempat ada integritas, yang kelima ada availability. Yang pertama itu ada keamanan, di mana keamanan itu akses baik fisik maupun logis ke sistem dan datanya dikendalikan dan dibatasi untuk pengguna yang sah. Yang kedua itu kerahasiaan, di mana informasi organisasi yang sensitif misalnya seperti rencana pemasaran dan sebagainya dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga itu ada privasi, di mana informasi pribadi tentang pelanggan, karyawan, pemasok atau bagian bisnis dikumpulkan, digunakan dan diungkapkan dan dipelihara hanya sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal dan dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang keempat ada integritas, di mana pemrosesan data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima ada availability, di mana sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi operasional dan kewajiban kontraktual. Yang selanjutnya ada 2 konsep dasar information security. Yang pertama itu ada keamanan adalah isu manajemen, bukan hanya isu teknologi. Di mana langkah pertama dalam siklus ini yaitu menilai ancaman terkait keamanan informasi yang dihadapi organisasi dalam memilih respon yang tepat. Profesi keamanan informasi profesional memiliki keahlian untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan memperkirakan kemungkinan dampaknya. Langkah kedua itu melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi dan mengkomunikasikannya kepada semua para karyawan. Manajemen senior harus berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang mereka berikan untuk ketidakpatuhan. Langkah ketiga yaitu dari siklus hidup keamanan melibatkan akuisisi atau pembangunan alat teknologi tertentu. Langkah keempat yaitu dalam kehidupan keamanan, siklus memerlukan pemantauan kinerja secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas program keamanan informasi, baik organisasi maupun perusahaan. Yang kedua itu model keamanan informasi berbasis waktu. Model keamanan berbasis waktu menerapkan kombinasi preventif, detektif, dan kontrol korektif yang melindungi aset informasi cukup lama untuk memungkinkan organisasi mengenali bahwa serangan sedang terjadi dan mengambil langkah untuk mencegah sebelum ada informasi yang hilang atau dikompromikan.
Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis information security, itu ada application security, cloud security, cryptography. Yang keempat ada keamanan infrastruktur. Yang kelima ada respon insiden. Yang keenam ada manajemen kerentanan. Selanjutnya itu memahami serangan bertarget, di mana terdiri atas conduct reconnaissance. Yang kedua itu ada attempt social engineering. Yang ketiga ada scan and map the target. Yang keempat ada research. Yang kelima ada execute the attack. Yang keenam ada cover tracks. Di mana yang pertama itu, para penyerang pertama-tama mempelajari tata letak fisik target mereka untuk mempelajari tentang kontrol yang ada di tempatnya. Penyerang komputer mulai mengumpulkan informasi tentang target mereka. Yang kedua itu ada attempt social engineering, di mana pengguna penipuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sumber daya disebut sebagai rekayasa sosial. Di mana rekayasa sosial dapat terjadi dalam banyak cara dan hanya bisa dibatasi oleh kreativitas dan imajinasi penyerang. Serangan rekayasa sosial sering terjadi melalui telepon, iklan di website, dan juga pesan teks. Yang ketiga ada scan and map the target. Jika penyerang tidak berhasil menembus sistem melalui rekayasa sosial, langkah selanjutnya adalah melakukan pengintaian yang lebih rinci untuk mengidentifikasi rekayasa sosial. Menggunakan penipuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sumber daya informasi. Yang keempat ada research, di mana setelah penyerang mengidentifikasi target secara spesifik dan memenuhi versi perangkat lunak berjalan pada program tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk menemukan kerentanan yang diketahui untuk program tersebut, mempelajari cara memanfaatkan kerentanan tersebut. Yang kelima ada execute the attack, di mana penjahat mengambil keuntungan dari kerentanan untuk mendapatkan akses ke sistem informasi. Yang keenam ada cover track, di mana setelah menembus sistem informasi, sebagian besar penyerang berusaha untuk menutupi jejak mereka dan membuat pintu belakang yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses. Jika inisial mereka diserang atau ditemukan, kontrol diterapkan untuk memblokir metode masuk tersebut. Mendeteksi serangan. Mendeteksi serangan dapat dilakukan dengan cara log analysis, intrusion detection system, dan juga continuous monitoring. Cara merespons serangan. Di mana cara merespons serangan itu terdapat 4 langkah. Yang dilakukan oleh tim respon identifikasi komputer itu harus memimpin proses respon insiden organisasi, yaitu dengan melakukan pengakuan bahwa ada masalah, penahanan masalah, pemulihan, dan tindak lanjut. Pengakuan bahwa adanya masalah, biasanya ini terjadi ketika IPS atau IDS membagi sinyal dan waspada, tetapi juga dapat merupakan hasil analisis log oleh administrator sistem. Yang kedua ada penahanan masalah, di mana setelah instruksi terdeteksi, tindakan cepat diperlukan untuk menghentikan dan menahan kerusakan. Yang ketiga pemulihan. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu harus diperbaiki. Ini mungkin melibatkan pemberantasan malware apapun dan memulihkan data dari pencadangan dan menginstal ulang program yang rusak. Yang keempat ada tindak lanjut, di mana setelah pemulihan sedang dalam proses, CIRT harus memimpin analisis tentang bagaimana insiden terjadi. Langkah-langkah mungkin perlu diambil untuk mengubah kebijakan keamanan yang ada dan prosedur untuk meminimalkan atau
insiden serupa terjadi di masa depan. Yang selanjutnya ada kasus cybercrime pembelian tiket Citylink. Kelompok peretas atau hacker berusia remaja pimpinan Haikal alias SH berusia 19 tahun berhasil membobol akun situs jual beli tiket online atau tiket.com di server Citylink. Akibatnya tiket.com mengalami kerugian 4,1 miliar dan Citylink rugi sekitar 2 miliar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto didampingi Kanit 1 Subdit 3 Direktorat 6 Tindak Pidana Cyber Bareskrim di Mabes Polri Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017. Rikwanto menerangkan kasus ini terungkap setelah pihak tiket.com atau PT Global Network melaporkan adanya pembobolan situs jual beli online-nya ke Bareskrim Polri pada tanggal 11 Maret 2016. Pelaku meretas akun situs jual beli tiket online di tiket.com pada server maskapai Citylink Indonesia, yaitu melalui www.citylink.co.id pada tanggal 11 hingga 27 Oktober 2016. Pihak Citylink juga mengaku rugi 1.373.784.434 rupiah karena ada sejumlah orang yang membeli tiket dari sindikat peretas tersebut melakukan pembatalan dan refund. Menurut Rikwanto, dari hasil pemeriksaan, rupanya sindikat peretas pimpinan SH ini mulai menjual tiket yang dicurinya dari tiket.com dengan potongan harga atau diskon 30-40%. Mereka meraup keuntungan sekitar 1 miliar. 3 anggota sindikat peretas remaja ini ditangkap petugas di Dispitsiber Bareskrim Polri di sebuah rumah di Jalan Siaga Dalam, Gang Kemuning, nomor 12, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, pada Selasa 28 Maret 2017. Ketiganya adalah MKU dengan usia 19 tahun, AI dengan usia 19 tahun, dan NTM dengan usia 27 tahun. Dari hasil pemeriksaan, MKU berperan menawarkan penjualan tiket pesawat dengan akun Facebook Hairul Jo. Dia mempunyai akun username dan password untuk masuk ke server Citylink yang didapat dengan cara meretas situs tiket.com bersama tersangka SH. AI bertugas menginput data permintaan tiket pesawat Citylink dari pembeli ke aplikasi penjual beli tiket online Citylink yang sudah dibuka oleh MKU. Setelah kode booking tiket pesawat didapat, kode booking tersebut dikirimkan ke pembeli, dan NTM berperan mencari pembeli tiket pesawat Citylink dengan akun Facebook No Case Do Site Kasir. Setelah calon pembeli didapat, data order pembelian dikirimkan kepada AI. Selanjutnya AI melaksanakan tugasnya sebagai penginput data ke aplikasi jual beli tiket online Citylink dan mengirimkan kode booking tiket pesawat yang didapat ke pembeli. Adapun Haikal alias SH yang menjadi pelaku peretas dan oknum utama pembobolan situs tiket.com tidak ada di tempat pada saat penangkapan. Dalam aksinya, SH melakukan peretasan di sebuah tempat di Jakarta. Setelah situs tiket.com berhasil diretas, SH menyerahkan akun dan password situs pemesanan tiket online tiket.com kepada MKU. Bisa dikatakan bos mereka adalah SH yang membuka situs-situs dan mereka bertiga yang meneruskan. Kalau berhasil, hasilnya dibagi 2. Jelas Rikwanto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.